Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Wuling Bingo EV. Kami sudah melakukan pengetesan jangka panjang ke mobil ini, sehingga di video ini kami akan sampaikan Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana rasanya dipakai sehari-hari, bagaimana performanya, konsumsi energinya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Inilah tes lengkap dari Wuling Bingo EV. Kami sudah pernah melakukan video first impression dari mobil ini. Anda bisa klik link yang ada di atas kanan. Kemudian kami juga sudah pernah melakukan first drive mobil ini. Ketika itu first drive untuk media, Anda juga bisa klik videonya ada di atas kanan sini. Tapi kali ini kami akan lebih konsentrasi ke rasa berkendaranya. Namun saya akan berikan sedikit highlight kepada Anda tentang mobil ini. Bingo EV adalah kendaraan elektrik kedua yang dijual oleh Wuling di Indonesia, dan dia bukan pengganti dari REV, tapi sebenarnya lebih ke alternatif lain dari REV. Sementara REV itu lebih praktis, lebih mungil, lebih mudah dikendarai, tapi hanya 2 pintu. Bingo EV tampil dengan format 4 pintu dengan space yang lebih lega dan kepraktisan yang lebih baik serta tenaga yang lebih besar. Ada 2 varian baterai dari Wuling Bingo EV ini. Yang pertama adalah 31,9 kWh yang bisa memberikan jarak tempuh 333 km klaim dari Wuling, serta varian yang premium range. Jadi kalau varian yang tadi itu dibilangnya sebagai long range, sedangkan yang premium range itu memiliki baterai 37,9 kWh dengan range mencapai 410 km diklaim oleh Wuling. Dan untuk varian yang long range itu juga ada 2 trim, yaitu trim yang hanya pengecasan menggunakan pengecasan AC di rumah, dan ada juga varian yang menggunakan AC dan DC. Nanti kita akan bicarakan tentang hal tersebut. Untuk harga, pada saat pertama kali keluar, Bingo EV ini dijual untuk yang long range, yang tipe paling bawah itu di 358 juta rupiah, sedangkan tipe yang paling tinggi di 400 jutaan rupiah, sekitar 408 juta kalau tidak salah. Tapi sejak peraturan pemerintah yang memberikan keringanan pajak untuk tingkat kandungan dalam negeri mobil listrik yang dirakit di Indonesia itu keluar, terjadi koreksi harga dan sekarang diprediksi harganya mulai dari 313 jutaan rupiah, dan tipe yang paling tinggi seperti mobil kami ini adalah di 370-an juta rupiah. Bingo EV adalah penggerak depan, dan makanya penggeraknya semua diletakkan di depan. Dia memiliki tenaga 50 kW atau kalau dikonversi ke HP sekitar 65 HP, yang mana rusaknya cukup memadai untuk mobil sekecil ini. Untuk torsinya, nah ini yang menarik. Menurut klaim dari Wuling, untuk tipe yang long range, artinya tipe yang terbawah, itu torsinya mencapai 130 Nm. Sedangkan untuk tipe yang premium range, torsinya malah lebih kecil sedikit, yaitu 125 Nm. Yang berbeda adalah top speednya. Untuk versi yang long range, itu top speednya di 120 km per jam, sedangkan mobil ini top speednya diklaim di 130 km per jam. Berapa 0 sampai 100 km per jamnya tidak ada klaim dari Wuling, itu yang nanti akan kita buktikan sendiri. Mobil ini memiliki 2 charging port. Ini yang akan sering Anda gunakan karena pada saat Anda membeli Wuling Bingo EV ini, Anda akan mendapatkan AC wall charger untuk ditaruh di rumah Anda dengan kekuatan 7 kW, dan Anda bisa charge lewat sisi kanan ini. Tapi memang ini sama seperti Wuling REV, tidak bisa langsung colok di SPKLU untuk yang AC chargingnya.
ada adapternya. Tapi nggak masalah, Anda tinggal pasang adapter di sini dan sudah diberikan bersamaan pembelian mobil ini, dan Anda bisa masukkan ke AC wall charger. Kalau AC wall chargernya dari Wuling Anda bisa langsung masukkan, tapi kalau AC wall chargernya mungkin dari merek lain seperti Hyundai, BMW, Anda tinggal gunakan adapter. Nah, ini akan sering digunakan. Yang akan sangat jarang Anda gunakan adalah yang di sebelah kiri. Ini DC chargernya. Dan kenapa akan jarang Anda gunakan? Karena berbeda dengan yang banyak ada di Indonesia. Biasanya kita menggunakan CCS2, itu bisa capable untuk DC charging dan tersedia di seluruh SPKLU. Tapi tidak, dia juga bukan CHAdeMO, tapi adalah GBT. Ini adalah standar yang berbeda dan baru Wuling Bingo EV yang menggunakan, dan chargernya tidak tersedia di mana-mana kecuali ada satu dealer Wuling yang memiliki DC fast charging GBT ini. Artinya akan sangat sulit untuk menemukan di SPKLU biasa. Tapi Wuling percaya, mereka berpikir bahwa charger DC ini akan populer di masa depan. Ya, kita nanti lihat di masa depan seperti apa, tapi untuk saat ini akan sulit untuk digunakan. Jadi kalau misalnya Anda mau pilih yang tipe yang long range, karena di situ ada pilihan, ada dua pilihan, yang menggunakan DC charging atau yang hanya AC charging. Sebaiknya yang hanya AC charging. Anda bisa menghemat sekian juta rupiah, dan lagi pula untuk DC chargingnya juga tidak akan mudah untuk dipakai di Indonesia. Secara desain Wuling Bingo EV ini cukup ikonik ya. Jadi dia itu ada ke retro-retroannya, retro futuristis. Lihat penempatan lampu remnya bukan di atas tapi di bawah. Kemudian di sini clean, dan untuk membuka bagasi itu bukan di bagian sini tapi di bagian lebih bawah lagi. Dan secara umum tampilannya menarik, tidak seperti mobil biasa tapi lebih seperti mobil hobi, dan cute mobil ini. Oke, sekarang kita akan lihat bagasinya. Jadi bagasinya Anda mungkin sudah lihat reviewnya di first impression maupun di first drive-nya. Not bad, cukup luas dan cukup dalam ke bawah. Bahkan ada aksesoris yang bisa Anda beli, kebetulan terpasang di mobil kami, yaitu luggage atau luggage organizer. Jadi Anda bisa membagi bagasi Anda menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Jadi Anda bisa mengorganize barang-barang Anda, sekaligus Anda bisa memberikan lantai yang lebih tinggi untuk bagasi Anda. Jadi kalau misalnya bawaan tidak terlalu banyak, Anda bisa gunakan luggage organizer ini, mengeluarkan atau memasukkan barang tidak susah. Tapi ketika Anda butuh barang yang banyak, Anda bisa keluarkan luggage organizer ini dan Anda memiliki ruang bagasi yang lega. Kemudian bagian belakang jok ini bisa dilipat 50-50, dan ketika dilipat semua Anda akan mendapatkan space penyimpanan mencapai 700 liter. Tapi mungkin karena konsekuensi dari bagasi yang dalam ini tidak ada lagi ban serep, dan Anda diberikan tire repair kit. Nah, bicara tire, bicara ban, ini bannya berbeda dengan REV yang hanya 12 inci, ini bannya proper 15 inci 185 60 R15. Velgnya tetap velg kaleng tapi ditutupi dop, dan dopnya ini ya bukan velg, cuman dop. Bagian belakangnya memang nggak lega-lega amat, tapi cukup memadai. Saya tingginya 177 cm. Ini adalah posisi berkendara ideal saya, dan saya masih punya ruang kaki memadai, ruang kepala juga. Tapi memang paha tidak terlalu tersangga dengan baik. Untungnya dia lantainya juga lumayan rata. Ya, tapi ini memang bukan untuk perjalanan jauh. Lebih cocok untuk perjalanan di dalam kota saja kalau di belakang. Bisa sih di jalan jarak jauh, ini bangkunya juga lumayan empuk, tapi tidak akan terlalu nyaman untuk long distance traveling. Bagi Anda yang memiliki bayi, Anda bisa membawa bayi Anda secara aman karena Wuling Bingo EV ini di bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan kaitan untuk ISOFIX. Untuk cup holder, ini di pintu ya bisa kalau dipaksakan, tapi sebenarnya hanya ada satu cup holder di bagian tengah ini, dan kru sudah menyiapkan lem mineral. Jadi memang di Shooting Auto Driver itu kami menyiapkan lem mineral untuk
memperlihatkan kepraktisan dari cup holdersnya, tapi juga sekaligus untuk menjaga kebugaran kami pada saat review. Apalagi cuaca di luar tadi panas sekali. Ini paling enak kita minum dulu. Ah, seger banget. Padahal ini le mineralnya nggak dingin, tapi rasanya nyes, adem banget di leher. Meminum le mineral juga tidak seperti minuman lain yang bikin enak, jadi membuat kita bisa minum lebih banyak. Dan rasa segar di airnya ini karena le mineral punya kandungan mineral di dalamnya. Jadi rasa segarnya beda seperti air minum lainnya, so bisa diminum kapan saja. Terutama pas lagi nyetir macet-macetan, harus standby minum air mineral supaya kebutuhan mineral di tubuh kita tercukupi. Oke, kita sekarang balik lagi ke review dari Wuling Bingo EV ini. Tapi jangan lupa, sekeren apapun mobilnya, kesehatan kita tetap yang nomor satu. Dan le mineral bisa jadi teman setia buat kegiatan seru kita sehari-hari, sambil tetap menjaga kebugaran. Sekarang kita ke bagian depan. Nah, sekarang kita ke bagian depannya, dan ini bagian depannya keren ya. Dia minimalis, dia tetap dengan format 2 layar seperti di Wuling REV, tapi dashboardnya ini minimalis tapi retro futuristis. Jadi ada nuansa retronya. Lihat pemilihan warnanya ada coklat dan warna gading. Ada 3 warna eksterior kan mobil ini. Ada warna seperti ini disebut sebagai milk tea, ada hijau muda, ada biru muda. Untuk milk tea dan hijau muda itu interiornya seperti ini, coklat dan gading. Sedangkan untuk yang biru muda itu interiornya hitam. Tapi yang ini keren sekali, ada nuansa retro-retronya itu. Dan pengoperasiannya juga mudah dengan tombol-tombol fisik, walaupun sejumlah fitur memang dimasukkan ke layar. Dan untuk transmisi ini sama seperti REV menggunakan tuas putar. Posisi duduk, sayang sekali dia belum bisa teleskopik, tapi dia bisa tilt. Dia tidak ergonomis, masih agak nekuk ya kaki, tapi dia jauh lebih ergonomis dibandingkan Wuling REV. Serta satu lagi, ini space-nya itu luas sekali di bagian bawah, sampai kita itu bisa menjulurkan kaki seperti ini. Jadi ya lumayan rileks lah posisi berkendaranya. Nggak ergonomis amat, tapi ini rileks untuk perjalanan yang jauh sekalipun. Ini ada USB slot, di sini ada 2 buah USB A, kemudian di sini ada tempat handphone. Enak sekali untuk meletakkan handphone di sini, ada 2 buah cup holders. Kemudian soft material itu di mana-mana nih, soft. Ya di atas memang masih ada hard sedikit, nggak masalah. Kemudian di setir ada tombol cruise control karena mobil ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Tapi ya udah, bantuan pengemudinya itu saja karena mobil ini tidak dilengkapi dengan fitur ADAS, Advanced Driver Assistance System. Makanya kami pasang dashcam 70 Mi A500S yang ini. Walaupun harganya terjangkau, tapi sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Sebelum kita lanjutkan review mobilnya, saya mau beritahukan kepada Anda bahwa 70 Mi A500S ini dia dilengkapi dengan fitur pintar yang bisa memantau mobil di depan serta jalur pengendaraan kita. Jadi dia bisa bertindak seperti mobil ini memiliki ADAS. Dia bisa memberi peringatan kalau mobil itu keluar jalur. Dia bisa memberi peringatan kalau misalnya Anda terlalu dekat jaraknya dengan mobil depan. Dia juga bisa memberitahu Anda ketika Anda macet-macet dan mobil depan sudah jalan. Jadi dia memberikan fungsi ADAS di mobil yang tidak ada ADAS-nya. Kemudian dia juga memiliki kamera depan itu Ultra HD 1944 piksel yang memiliki resolusi 1080p alias Full HD sehingga bisa menangkap detail penting di jalan. Dan kita tahu bahwa dashcam sekarang sangat penting untuk merekam kejadian-kejadian. Kalau misalnya Anda terlibat insiden, ini juga bisa menjadi bukti bila Anda tidak bersalah. Dan baik di malam maupun di siang hari gambarnya jelas karena dia sudah memiliki teknologi night vision yang menghasilkan rekaman yang jelas di malam hari. Kemudian layar displaynya ini juga akan menampilkan gambar kamera depan dan belakang karena dia 2 channel secara real time. Serta dia juga dilengkapi dengan fitur rekaman darurat. Dia memiliki G-sensor yang bisa mendeteksi adanya getaran atau gerakan tidak biasa dari mobil pada saat diparkir dan langsung menggerakkan kamera depan dan belakang ini untuk merekam secara otomatis. Dan semua itu bisa Anda dapatkan dengan harga hanya 1 jutaan.
rupiah. Silakan Anda cek Instagram dari 70 My di sini untuk keterangan lebih lanjut. Oke, sekarang saatnya kita berjalan dengan mobil ini. Oh iya, mobil ini juga punya mode berkendara. Dia ada 4 mode berkendara. Ada Eco, Eco Plus, Normal, dan Sport. Kemudian dia regenerative braking juga bisa di style 3 posisi. Dari yang weak, yang strong, dan yang standar. Kita pakai yang standar saja karena itu yang paling natural untuk digunakan. Sekarang kita akan langsung membawa mobil ini untuk merasakan bagaimana impresi berkendaranya. Let's go. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Kita charge mobil. Oh, boleh, udah selesai. Pak. Ya, bisa Ya. dibantu pembayarannya. Ya, oke. Nah, sekarang Anda bisa mengisi ulang tenaga listrik di kendaraan elektrik Anda dengan biaya lebih terjangkau di Shell Recharge. Hanya Rp2.166 per kWh ditambah Rp25.000 biaya layanan per transaksi. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa kunjungi website www.shell.co.id/shellrecharge. Bapak ada member Shell Asia-nya? Oh, ada dong. Ada. Boleh di-scan ya, Pak? Ini dia. Nah, untuk menikmati berbagai keuntungan dari Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Terima kasih. Ya. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging sebesar 50 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge. Kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Setelah listrik diisi, kami pun segera melajukan mobil ini. Dan satu yang langsung terasa positif adalah rasa berkendaranya. Iya, mobil ini easy to drive. Setirnya enteng sekali. Terutama kalau untuk pemakaian di dalam kota itu benar-benar terasa mudahnya dan terasa entengnya. Kemudian, radius putarnya kecil. Memang tidak sekecil Wuling REV, tapi masih sangat kecil untuk memudahkan kita bermanuver di putaran balik. Bantingannya sendiri, ini tergolong dewasa. Memang di beberapa kondisi ketika Anda melewati jalan yang rusak bisa terasa kok agak keras ya. Tapi sebenarnya ini bantingannya dewasa, dia bisa meredam getaran pada saat kita di kecepatan tinggi dengan baik. Kemudian dia juga menjaga kestabilan mobil. Dan pengendaliannya juga masih relatif baik dengan body roll yang tidak terlalu banyak. Padahal sebenarnya mobil ini tinggi, tapi ya untungnya baterai itu kan ada di bawah, jadi center of gravity-nya rendah. Dan secara keseluruhan bantingan suspensinya itu dewasa seperti karakter suspensi Eropa. Tidak senyaman yang ada di Citroen ec3 misalnya, tapi tidak jauh berbeda. Dan ini tetap masih tergolong nyaman walaupun untuk perjalanan jauh. Kemudian tenaganya itu juga terasa positif. Di kecepatan rendah terasa positif. Bahkan Anda sudah 70-80 km per jam, masih terasa tenaga yang cukup positif. Jauh kalau dibandingkan dengan Wuling REV. Dan dibandingkan Citroen ec3 pun di sini tenaganya lebih positif. Memang tidak selaju tenaga yang dimiliki Neta V yang juga merupakan pesaing dari mobil ini. Tapi sangat memadai tenaganya. Pengendaliannya juga oke. Ya memang ini bukan mobil sport, tapi maksudnya masih terukur, terprediksi, dan masih cukup pede melakukan manuver dengan mobil ini di
kecepatan yang agak tinggi. Mobil ini diklaim bisa melaju 410 km sekali charge. Bagaimana kenyataannya? Oke, klaimnya 410 km, sedangkan kapasitas baterainya adalah 37,9 kWh. Artinya, untuk mendapatkan 410 km, dia harus bisa kehematan energinya itu hampir 11 km per kWh. 1 kWh harus bisa menyalakan mobil ini 11 km lah. Nah, kami sudah mencoba sendiri sampai habis, sampai mati mobil ini. Tapi itu nanti ada videonya sendiri di channel saya pribadi, di channel Fitra Eri. Tapi saya sendiri sudah nyoba. Range-nya di dalam kota, macet, tol, siang, malam, panas, hujan gitu, akhirnya mendapatnya hanya di 390-an kilometer. Yang mana sebenarnya oke, 390-an itu sangat oke. Dan tidak mungkin dalam sehari Anda di dalam kota itu sampai 390 km, tapi memang tidak seperti klaimnya. Namun mungkin klaimnya itu akan bisa tercapai kalau satu, jalanan tidak terlalu macet, kemudian AC tidak disetel maksimal terus sampai habis. Jadi pada saat kami pengujian itu, AC itu dimatikan fungsi otomatisnya. Jadi ada fungsi otomatis kalau dia tinggal 10% atau kurang, dia akan berkurang AC-nya untuk menambah range. Cuman itu tidak saya nonaktifkan fitur tersebut. Jadi AC dingin terus sampai benar-benar mobil itu mati. So oke, tidak jauh dari klaimnya. Dengan konsumsi energi itu, artinya mobil ini per kilometer running cost-nya hanya sekitar Rp165. Sangat-sangat murah dan sangat praktis karena ini mobil listrik ya. Jadi Anda nggak perlu ke SPKLU tiap kali, karena begitu membeli mobil ini Anda mendapatkan wall charging. Kalaupun listrik di rumah Anda tidak cukup, Anda bisa minta ke PLN untuk menambah sambungan listrik di rumah Anda, dan itu dimungkinkan kalau Anda punya mobil listrik. Dan Anda tinggal ngecas setiap malam pada saat Anda tidur. Praktis, tidak kehilangan waktu, tidak kehilangan energi hanya untuk ke SPKLU, atau kalau di mobil biasa tidak perlu kok pom bensin gitu. Nah, tapi hati-hati kalau mau menggunakan mobil ini sampai baterainya itu sangat tipis. Karena ternyata di bawah 10% tenaganya turun, dan itu menurun terus. Semakin kecil dari 10% itu semakin turun. Bahkan kalau misalnya sudah di bawah 5% itu tenaganya mungkin tinggal 10 HP, tidak sampai 10 HP malah kadang-kadang. Bahkan ketika sudah 1%, 2% itu tenaganya tinggal 2 HP. Tinggal 2 kilowatt, artinya yang hampir 3 HP lah. Dan itu bisa berpotensi tidak kuat nanjak. Jadi range-nya panjang, tapi di bawah 10% Anda hati-hati karena tenaganya akan diturunkan secara otomatis. Wuling Bingo EV hadir dengan garansi baterai, motor listrik, dan motor controlling unit seumur hidup. Namun, jangan terlalu gembira dulu. Iya, karena ternyata garansi seumur hidup itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang lainnya oke lah. Harus perawatan di Wuling, kemudian harus menggunakan spare part itu original semua, tidak boleh modifikasi di sistem penggeraknya, baterainya, atau controller unitnya. Serta untuk mendapatkan garansi juga Anda itu tidak boleh melebihi 30.000 km dalam 1 tahun, yang mana itu semua no problem. Tapi ada satu syarat yang mungkin tidak semua dari kita bisa menjalaninya, yaitu warranty seumur hidup untuk 3 komponen utama penggerak listrik itu hanya berlaku untuk pemilik pertama, pemilik mobil barunya. Jadi tidak bisa dipindah tangankan ketika Anda menjual mobil ini. Jadi misalnya Anda berharap untuk meningkatkan harga jual mobil ini karena garansi baterainya seumur hidup, tidak. Begitu pindah ke pemilik kedua, garansi seumur hidupnya tidak berlaku, dan garansi normal standar yang berlaku 8 tahun atau 160.000 km. Jadi kalau Anda tidak berencana untuk menyimpan mobil ini lebih dari 8 tahun, garansi seumur hidupnya itu ya tidak ada gunanya bagi Anda. Kecuali memang Anda mau keep mobil ini sampai
terus sampai 15 tahun, 20 tahun. Udah nggak usah mikir baterai, Anda punya mobil listrik yang compact, yang irit, dan udah nggak usah dijual lagi. Nah, itu baru akan bermanfaat buat Anda. Warranty seumur hidupnya. Memang mobil ini dibuat bukan untuk kecepatan, tapi kami penasaran berapa 0 sampai 100 km per jamnya. Oke, kita coba saja 0 sampai 100 km per jamnya pakai alat berbasis GPS. Ya oke lah. Nggak kenceng-kenceng amat. Ya ada terus lah tenaganya. Oke lah. Jauh lebih kenceng dibandingkan Wuling REV, walaupun ya nggak kenceng juga. 0 sampai 100 km per jam dalam 14,4 detik. Supaya sah, kita akan coba lagi jalur yang sama tapi arah kebalikannya. AC mati, sport mode. Oke, 1, 2, 3. Iya, jadi tenaganya memang tidak langsung dikeluarkan ya, gradual. Anda bisa lihat ininya, grafiknya. Sama 14,4 juga, 14,48. Jadi valid. Jadi memang tenaganya itu dibuat oleh controllernya itu tidak yang langsung dikeluarkan semua tenaganya, bertahap dia, secara gradual. Jadi itu untuk membuat kehalusan berkendara, tapi memang akselerasi jadi kurang kencang di awal. Tapi untuk top speednya sendiri dia cukup kencang, dia bisa mencapai 130 km per jam lebih. Kami coba itu bisa sampai di 135 km per jam di speedometer. Mengemudikan Wuling Bingo EV di dalam kota sehari-hari sangat praktis dan menyenangkan. Konsumsi energinya juga irit. Tapi memang ada beberapa hal yang agak mengganggu. Untuk memperkuat kesan retro di mobil ini, Wuling menggunakan chrome untuk ventilasi AC-nya, yang mana itu keren untuk dilihat. Tapi ketika Anda berada di tempat yang lembab seperti Indonesia dan AC-nya dingin, dia akan mudah timbul embun seperti ini. Kemudian berikutnya, walaupun mobil ini di kaca belakangnya sudah memiliki elemen pemanas, tapi belum ada wiper. Kemudian spionnya, ini walaupun memberikan visibilitas yang bagus ke belakang, tapi dia tidak dilengkapi dengan night mode. Jadi di malam hari ya Anda tidak ada fitur anti silaunya. Kemudian berikutnya, mobil ini dilengkapi dengan cruise control, yang mana itu berita yang baik. Dan Anda biasanya ketika Anda berjalan di tol, Anda ingin cruise control itu standby, dan Anda tinggal pencet tombol di kiri setir ini untuk standby. Tapi ketika dalam mode standby, ketika dia belum diaktifkan cruise controlnya, logo cruise control itu berkedap-kedip terus gitu, agak mengganggu mata aja gitu. Kenapa nggak on aja gitu terus ya? Nanti kalau aktif baru keluar indikator lainnya. Ini kedap-kedip, jadi seperti ada sesuatu yang salah atau apa, kedap-kedip gitu ya. Ya itu aja. Jadi setiap kali di tol saya baru mengaktifkan cruise control kalau misalnya memang saya butuh. Tapi kalau enggak ya jadi terpaksa saya matikan lagi, tidak standby, karena nggak suka aja lihat ada yang kedap-kedip di instrumen. Meski begitu, ia juga punya sejumlah hal menyenangkan. Lihat ini lampu kabinnya. Keren sekali, dia warnanya putih dan dia pendaran cahayanya itu rata dan memberikan penerangan yang rata, serta dia juga terlihat futuristis serta elegan. Lampu kabin seperti ini. Seperti kebanyakan mobil lainnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan smart keyless entry, jadi Anda tinggal kantungi saja. Tapi dia dilengkapi lagi dengan buttonless vehicle entry. Jadi Anda tidak perlu memencet tombol di pintu sekalipun, Anda tinggal jauhi mobil, dia akan mengunci sendiri, dan ketika Anda mendekati mobil, dia bisa membuka sendiri. Jadi misalnya saya jauhi seperti ini,
Dia secara otomatis mengunci dan ketika saya mau datang ke mobil, saya tidak perlu memencet apa-apa. Dia otomatis akan membuka sendiri dan Anda tinggal masuk. Praktis. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan electric parking brake serta auto hold. Dan auto hold-nya itu sangat menyenangkan menurut saya karena tidak mobil itu asal berhenti dia langsung aktif auto hold-nya. Karena itu akan menyulitkan misalnya kita benar-benar cuma stop and go atau misalnya kita lagi mau parkir yang mesti berhenti maju, dia tidak langsung aktif. Tapi begitu pedal remnya kita injak lebih dalam, barulah dia aktif gitu. Jadi intuitif sekali pakai auto hold-nya itu. Satu lagi, mobil ini mobil yang simple, salah satu mobil listrik yang paling terjangkau harganya, tapi pengaturan AC-nya lengkap dan bisa diatur semua secara digital. Dan dia dilengkapi juga dengan pengatur arah AC baik ke kaki, ke badan kita maupun ke depan untuk menghilangkan embun. Jadi AC-nya ini digital dan AC-nya ini fiturnya lengkap dan semua bisa diatur lewat layarnya. Jadi kesan canggih dan futuristisnya tuh tergambar dari AC-nya juga. Satu lagi, last but not least, mobil ini juga dilengkapi dengan leveling lampu depan secara elektrik. Jadi Anda bisa mengatur tinggi rendah lampu depan hanya dengan tombol yang ada di bagian kanan dashboard ini. Saat ini Wuling Bingo EV menghadapi gempuran sengit di rentang harganya. Namun ia memang memiliki daya tariknya tersendiri. Ya, di kelas ini ada Neta V, ada Citroen EC3, ada BYD Dolphin yang baru masuk. Juga ada MG4 EV yang sebenarnya sekelas di atasnya tapi dengan beda harga tidak terlalu jauh. Sekarang dengan insentif pemerintah bedanya sekitar 60 juta rupiah. Kalau memang tidak butuh mobil listrik dengan ukuran yang compact, MG ini sangat menarik. Tapi memang Wuling Bingo EV ini kalau memang Anda membutuhkan mobil elektrik yang compact, yang dengan bentuk yang menarik, ini memang punya pesona tersendiri. Bentuk luarnya menarik ya, walaupun itu kembali ke selera, tapi bentuk dalamnya ini yang terbaik di kelasnya. Kemudian dia juga karena ukurannya compact jadi mudah dalam bermanuver dan parkir, sangat mudah dikendarai. Baterainya juga garansinya seumur hidup kalau misalnya Anda mau pakai mobil ini dari baru sampai lama ya. Jadi kalau memang Anda udah saya pokoknya sampai 10-15 tahun ke depan mau pakai mobil listrik, udah ini aja gitu ya. Anda orang yang simple, dia dilengkapi dengan garansi seumur hidup untuk pemilik pertama. Dan jaringan servis dari Wuling ini dibandingkan pesaing-pesaingnya untuk sementara dia masih yang terluas di Indonesia. Ya, jadi jika Anda menginginkan electric vehicle yang berukuran kompak, mungil, tapi praktis dan nyaman, Bingo EV ini tetap adalah salah satu alternatif yang menarik untuk Anda pertimbangkan. Jadi begitulah hasil tes lengkap kami terhadap Wuling Bingo EV ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Juga untuk keterangan lebih lanjut mengenai Le Mineral, Anda bisa follow Instagram mereka di sini, dan juga untuk 70 My Anda bisa dapatkan info lebih lanjut di Instagram mereka di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.